ya kan ya? Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah umroh, itu di sekitaran Makkah, sekitaran Madinah. Kalau di Madinah itu, kalau sore hari untuk Bapak itu ada majelis-majelis yang kita bisa visit baca Quran. Kalau pagi hari, kalau yang laki-laki itu visit untuk belajar di Rosa Islam yang semuanya berbasis talaki, semuanya harus sanad. Ya, baca Qurannya harus bersanad. Kalau kata turunnya belum sesuai, nggak bisa lanjut ke halaman berikutnya dan seterusnya. Begitupun memahami hadis, misalkan ada halaqah di Rosa Islamnya hadis arba'in. Mempelajari hadis arba'in itu selain dia mendengarkan penjelasannya, setorkan hadisnya, lalu disampaikan pemahamannya, baru kamu lulus di hadis arba'in yang pertama, kamu lanjut ke hadis arba'in yang kedua. Nah, biasa ya. Itu talaki keilmuan Islam. Sehingga apa yang terjadi? Ya, salah satu hasanah ilmu keislaman ini tetap terjaga, termasuk ilmu membaca Al-Quran. Sampai kepada kita ini terjaga, alhamdulillah. Saya lewat di sini. Nah, nanti kita akan praktekkan ya. Saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana belajar Al-Quran di tingkat dasar dulu. Ya. Ketika kita belajar membaca Al-Quran atau belajar tahsin ini, kalau saya melihat tahsin itu sebuah metode. Karena saya pernah mengajar di kampus UIN di jurusan ilmu Al-Quran. Ada 2 semester mata kuliah tahsin Quran. Ya. Dosen-dosen yang lain ketika mengajar tahsin Quran itu mengajarkan tajwid. Memang betul tahsin itu tajwid, tapi lebih tepatnya ya metode bagaimana cara membaca Al-Quran, karena harus dihiasi dengan metode ini. Nah, tahsin itu sebuah metode. Metode apa? Belajar Al-Quran. Belajar Al-Qurannya dari gimana? Yaitu belajar dari kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita membaca Al-Quran, mungkin kita baca kita tartil, atau bisa jadi bacaan kita nggak tartil. Nah, ketika kita tidak tartil itu kemungkinannya 2. Kita melakukan kesalahan yang ringan atau kita kesalahan yang berat. Ya, yang khafi atau yang jauh. Kesalahan yang ringan itu kayak gimana? Seperti misalkan ahkamul mad. Ketika membaca mad. Ketika membaca mad itu bukan hanya panjang dan pendeknya, Bapak dan Ibu. Contoh, ketika Ibu baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Kesalahannya di mana? Hah? Bukan. Ini kesalahannya kesalahan yang ringan. Kalau alhamdulillah kesalahan yang jeli. Di mana? Yaitu pada kaidah madnya. Pandang-pandangnya dari mana? Ya betul. Tadi tidak konsisten ketika kita membaca mad arid lisukun. Ya, nanti di kata Imam Jazari itu jelaskan nanti bab tajwid itu sudah jelas. Jadi ketika kita membaca kaidah-kaidah tertentu, maka ada kaidah yang diminta kita untuk konsisten membacanya. Contoh, mad arid lisukun itu bacaan panjang yang boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, boleh 6. Maka ketika kita membaca ayat pertama membacanya 4 harokat, sampai ayat ke berikutnya harus 4 harokat. Ya, kalau tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rata-rata kan imam mempercepat bacaan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih panjang enggak? Itu namanya tidak konsisten. Itu kesalahan apa? Kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan itu kayak gimana? Kesalahan ringan itu mengakibatkan bacaannya tidak tertil. Ya. Dia tidak merubah makna, artinya enggak, tapi tidak tertil. Apa konsekuensi tidak tertil? Dia enggak dapat pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Qur'an, maka 1 hurufnya Allah akan balas 10 kebaikan. Itu syaratnya harus tertil. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bagaimana kalau bacanya terbata-bata. Falahu ajrani, maka
dia dapat 2 pahala saja. Untung atau rugi? Untung juga tapi ada ruginya. Iya untung ya, nggak dosa, tapi ada ruginya. Kenapa? Karena dia nggak dapat pahala yang optimal. Yaitu kesalahan yang ringan. Ya, misalkan konsisten dalam bacaan-bacaan mad, seperti mad jaiz munfasil, ada baca 2, 4 atau 5. Maka kita pilih salah satunya. Kalau kita baca 2, maka ayat-ayat berikutnya kalau bertemu dengan hukum yang sama, maka 2 lagi. Kata Imam Jazari, bagaimana selanjutnya? Kalau kita satu saat berhenti membaca Al-Qur'annya, shadaqallahul azim, satu saat kita baca lagi, kita memulainya dengan mad alif disukun tadi, misalkan yang awalnya 2 lalu kita baca 4, maka berikutnya 4 lagi. Jadi boleh berubah itu kalau kita memulai bacaan baru. Setelah kita berhenti, ataupun berhenti ini bukan wakaf, maksudnya berhenti ketika menyudahi bacaan. Paham Bapak dan Ibu? Paham ya? Nah itu kesalahan yang ringan, termasuk pada kaidah guna. Nah, yang akan kita bahas sekarang kesalahan yang ringan dulu. Tapi saya kasih contoh dulu yang kesalahan yang berat. Kesalahan yang berat itu kayak gimana? Contoh, kalau tadi saya ngisi di Masjid Al-Faruq, ada nih yang datang? Ada ya? Tadi ada kejadian saya. Masya Allah. Nah tadi salah satu saya contohkan di surat Al-Fatihah, tapi saya akan contohkan di surah yang lain. Kita sering kali mendengar doa mau naik kendaraan. Salah satunya gimana doanya? Bismillahi. Nah, kan ada beberapa versi ya. Bismillahi. Nah, saya akan contohkan. Itu kan diambil dari Al-Quran, betul kan? Nah, ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rkabu fiha bis. Nah, kan gitu ya. Saya akan contohkan. Menurut Bapak dan Ibu semuanya, bacaan mana yang benar? Ya, milih aja. Saya akan contohin. Yang pertama, wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Karena itu harokatnya fathah. Atau yang kedua, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Yang ketiga, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Yang pertama Acul. 1, 3, 5, Pak. Yang benarnya yang bacaan yang pertama Acul. Oh, yang 3. Ini pilih, Bapak tinggal pilih mana yang benar ya. Bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga. Lo tengah acung naon? Hah? Lo tengah acung minta diulang deh. Oke, ulang lagi. Bacaan yang pertama. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Ya. Yang kedua, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Yang ketiga, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Yang pertama, tolong dia. Yang kedua, yang ketiga. Nah, berarti kompak kita yang ketiga kan? Oke. Ini ceritanya tentang apa? Hah? Nabi apa? Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Sebelum naik perahu. Sebelum naik perahu ngapain dulu? Naik bukit dulu. Ya, ketika diperintahkan naik bukit ada umatnya yang terseleksi, betul? Maka ada yang tidak taat kepada perintah Allah yang disuruhkan oleh Nabi Nuh. Tidak. Yang kedua, setelah naik bukit apa perintahnya? Membuat perahu atau kapal. Maka ada juga yang nggak mau, terseleksi juga. Dan yang terakhir suruh naik juga, dan ada yang terseleksi, salah satunya istri dan anak. Ini sebuah ujian bagi seorang dai itu gitu. Siap-siap ya. Bisa jadi bukan orang lain yang sulit didakwahi itu, bisa jadi orang terdekat juga. Nah,
Ketika bah itu datang, kapal Nabi Nuh itu selamat atau atau enggak? Selamat. Kalau kita membaca waqalan kabu fiha bismillahi majraha. Majraha itu artinya terlempar. Kalau terlempar kemungkinannya selamat atau enggak? Nah, itu kalau kita bismillahi majraha. Kalau kita membaca majriha, maka kapal Nabi Nuh alaihissalam itu ditenggelamkan oleh ombak ataupun bahnya itu. Selamat enggak? Enggak, karena ceritanya selamat. Yang ketiga majreha, artinya apa? Oh, artinya selamat. Ya. Dalam bahasa Arab Bapak dan Ibu tidak ada vokal sehingga kalau bismillahirrahmanirrahim tidak dikenal artinya. Bagaimana cara baca yang benar? Yaitu waqalan kabu fiha, memberikan harokat fathah ro ke kasroh yaitu riha. Waqalan kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Da urang mah diajarna kung hadengena re. Ya. Jadi bukan bismillahi majriha, majriha. Riha. Artinya apa kalau dibaca begitu? Ketika bah itu datang, kapal Nabi Nuh itu terangkat oleh gelombangnya, lalu dia turun, naik dan turun. Jadi terangkat, lalu dia turun lagi mengikuti arah gelombang. Maka kapal Nabi Nuh selamat. Selama ini kita bacanya gimana? Nah, itu kesalahan yang fatal. Kenapa fatal? Artinya menjadi keliru. Ya kan ya? Nah, seperti tadi saya contohkan di Masjid Al-Faruq, kita membaca surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ayat ke-6 gimana bunyinya? Langsung bismillahirrahmanirrahim. Dihitung dulu. Gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Oke, saya kasih contoh lagi. Mana bacaan yang benar? Bacaan pertama, kedua, saya kasih contoh dua atau bukan dua-duanya? Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Tatapannya terajam gitu. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, kedua atau bukan dua-duanya? Yang benarnya. Sebentar atuh. Yang pertama. Yang kedua. Yang bukan dua-duanya. Nah, tengah cungin. Ulangi dulu. Sekali dulu lah. Penasaran. Ya. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, tenang atuh Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama, yang kedua atau bukan dua-duanya? Yang pertama. Ngacung aja ngacung. Yang kedua. Yang bukan dua-duanya. Anu tengah cung. Nih, saya tahu ya. Ya, ini kesalahannya di satu huruf saja. Tenang, sabar. Ya, yang paling nampak kesalahannya itu di huruf so. Huruf so. Bacaan yang pertama saya bacakan ihdinas siratal. Pakai sin. So dengan sin satu makhraj tapi beda sifat. Ya. Kalau pakai huruf so, ihdinas sirat artinya apa? Jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar. Tapi kalau kita membacanya sirat, sanes. Masa nggak ada bedanya? Kalau kita membaca pakai huruf sin, siroto, itu artinya anak bebek. Jauh ya nya, matanya kita kesalahan fatal tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah anak bebek yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu anak bebek yang telah Engkau beri nikmat. Makanya banyak di antara kita doanya salah alamat, kita jadi generasi bebek. Tahu generasi bebek? Ngekor, kumaha viral. Cek ibu kita kumaha ramena lah, abi mah udah ngasuteun ge. Itu teh generasi bebek. Ngekor, ikut-ikutan karena rame. Gitu ya. Nah, itu gimana harusnya bacanya? Pakai huruf fu. Coba, fu. Gak usah bibir, gak usah digitu-gituin. Coba, fu. Nah, ujung lidahnya di antara dua gigi saya di atas dan bawah. Ujung lidahnya di tengah-tengah, lebih dekat ke bawah. Yang terpenting itu pangkal lidahnya naik ke atas. Fu. Fu. Jadi kalau bapak dan ibu satu saat ada bunyi teng 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 teng, tukang naon eta? Balsu. Jadi bapak pesen membeli balsu 5 bungkus. Saya pernah mempraktekkan begitu ke tukang bakso. Kata tukang bakso, Pak Ustaz, ini lekoh bacanya, makanya ngaji. Pak Ustaz, saya mau ngaji, boleh, tuker jeung bakso. Dia alhamdulillah setiap dia lewat, saya kasih materi 1 huruf dan 1 mangkok. Gitu ya. Itu untuk dia jadi ustaz teh. Ternyata 1 huruf lumayan, ada 25 huruf teh, 28 mangkok. Sekabulanan gitu kan. Gitu kan, lamun sekali langsung bener. Kumaha minggu depanna diulang lagi. Basona ke di RE. Masya Allah. Jadi bisa dibedakan ya kesalahan ringan dan berat, betul? Nah, kita mau yang berat dulu atau yang ringan dulu belajarnya? Yang berat, cing ibu-ibu lamun eta ke urang kali ke anak kecil itu kerjain PR, yang susah dulu gitu? Atau yang berat dulu? Nah, enaknya betul pokoknya lah. Ya, yang mudah dulu, salah ya. Kesalahan ringan itu saya rangkum dalam 3 kata kunci. Tadi katakan sedikit pakai singkatan supaya lebih mudah diingat. Yang pertama TKTM, ikuti. TKTM. Tidak konsisten. Tanda mad. Ikuti atau tangannya mad. Tangannya mana? Mad. Tidak konsisten. Tanda mad. Apa itu mad? Bukan. Susah mad panjang. Mad itu bacaan panjang. Sanes panjang, tapi ukuran untuk sebuah suara. Karena yang panjang itu tidak hanya suara, jalan panjang, tangan panjang, nggak bisa. Yang si tangan mad, nggak mungkin. Si tangan panjang, bukan. Mad itu untuk ukuran suara. Makanya sebutnya mad itu bacaan. Jadi kita koreksi ya, mad itu bukan bacaan panjang. Yang kedua TKTG. Tidak konsisten. Tanda gunnah. Yang berikutnya TKTS. Tidak konsisten. Tanda sukun. Berikutnya TKTP. Bukan tapi H ya. TKTH. Tidak konsisten. Tanda harokat. Harokat ya. Nanti kita lihat. Sekarang mad dulu. Kenapa banyak orang keliru ataupun tidak konsisten? Kalau tidak konsisten itu berarti kadang benar, kadang salah. Kenapa banyak orang yang tidak konsisten dalam membaca kaidah mad? Dalam hal ini kita batasi dulu madnya. Karena mad itu secara umum kebagi 2. Ada yang original,
ada yang KW. Betul kan? Ada yang ori, ada yang kak. Yang ori itu istilahnya mad asli atau nama lainnya mad tabi'i. Ada yang satunya lagi mad KW. Mad KW itu mad far'i atau cabang-cabang dari mad itu sendiri. Kenapa disebut mad asli? Karena dia original, maka tidak mungkin ada perubahan. Sebagaimana kalau kita beli jaket ori, ya, kalau jaket ori pasti nggak ada yang berubah dikit, ya kan ya? Mad asli itu tidak ada yang berubah. Apa yang nggak berubahnya? Satu, kadar panjangnya. Jadi kalau mad asli panjangnya 2 harokat. Kalau sudah berubah dari 2 harokat bukan mad asli. Yang kedua, dari segi ciri penyebab madnya. Kalau penyebab madnya ada tambahan-tambahan, berarti dia bukan mad asli, gitu ya. Nah, kenapa banyak orang tidak konsisten dalam membaca kaidah mad asli? Kita batas dulu yang mad aslinya. Satu, biasanya disebabkan karena ingin dilagukan, ya kan? Contoh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu? Alif ba ta. Oh, ikro kene. Ya gaya we atuh. Enggak kan gitu ya? Biasanya begitu. Karena ingin dilakukan akhirnya kita lupa diri. Saya bukan mencela yang dilakukan karena saya juga belajar. Ya, tapi bagaimana konsisten dalam membacanya. Yang kedua, kesalahan dalam membaca mad itu biasanya karena lahjah, dialek. So, orang Sunda, gimana dialeknya? Sana ya, saya suruh mad ini mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sama lagam ibu-ibu dengan anak-anak. Itu ya, sarua di deui wah urang teh raranteng. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya suara mun ini gitu ya. Itu biasanya. Karena ada lahjah. Kalau huruf juga ada yang lahjah. Misalkan kayak orang Jawa ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, biasanya kayak begitu. Walaupun enggak semuanya kan ya. Nah, gitu. Saya pernah ngajar gitu. Nah, biasa dibaca tapi pas dibaca Al-Fatihah ayat keduanya tetap enggak. Saya nggak ngerti kenapa ya. Coba bilang bisa. Coba baca alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin deui. Ya, contoh kayak gitu. Nah, tapi itu dari dalam itu misalkan. Atau bisa jadi terjadi kesalahan tidak konsisten itu karena memang nggak tahu mana yang mad, mana yang bukan. Ya kan ya? Belum tahu gitu, belum bisa membedakan. Nah, maka gimana solusinya? Solusinya adalah dianjur dalam mad asli. Coba ikuti, tangannya gini Pak. Bu, ya lah. Mad, bacanya, diayun, aja, a'udzu, billahi, ya, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aduh, ada yang diayun semua. A'udzu billah. Setiap madnya doang yang diayun.
tahan diri. Tenang. Bila baru ke depan. Billah. Ulang, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau yang bacanya lebih panjang, tong diayu. Jangan nggak usah. Jadi sekarang nggak lagu dangdut. Ya, jangan. Setiap mad ayo coba. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Bapak kan gini, saya lihat perhatikan beberapa syekh Timur Tengah itu ketika beliau membacakan Al-Qur'an, di ayunnya itu masih nampak setiap mad asli. Kayak kita kayak ada orang mengatakan di ayun-ayun itu, saya pernah dikatakan begitu oleh dosen saya sendiri. Ya ketika saya kuliah ada ilmu bagian ilmu qiraat. Saya pas di ayun, kata dia, eta baca Quran tuh tong begitu-gitu. Saya tanya gimana ya? Udah pingin nilai gede. Akhirnya saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu benar. Langsung saya nilai saya A. Apa demi nilai. Gitu ya. Demi nilai jadi dilakukan gitu. Nah, gitu, Pak. Jadi di ayun. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayatnya enggak? Atau saya musyahidahkan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ayatnya. Ya, Ibu perhatikan di murata-murata yang ada para syekh Timur Tengah itu ayunannya nampak. Kenapa? Karena mereka juga ingin konsisten dalam membaca mad. Ya, membaca mad. Madnya mad apa? Mad asli. Maksudnya ya, yang kita karena mad itu banyak. Yang kita bahas mad asli. Jadi kalau baca mad gimana? Di ayun. Di ayun. Jadi kalau baca mad gimana? Di ayun aja. Nah, gitu. Dong di ayun. Nah, situ. Di ayun. Nih, saya sedikit walaupun ini bukan materi pokoknya, tapi kita untuk pengayaan ya. Mad asli itu ada cirinya. Kenapa kan dia dikatakan asli? Satu tadi kenapa? Karena panjangnya. Kedua karena ciri penyebaban. Nah, ciri penyebab panjangnya itu yang pertama alif mati ketemu ya, alif mati setelah fathah, ya mati setelah waw mati setelah fathah, doma, kasroh. Nah, biasanya yang fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik itu untuk mushafnya kita, cetakan Depak. Karena cetakan Madinah nggak ada, ya. Tapi kita gunakan saja. Ya, paham ya? Itu tanda-tanda mad asli. Karena dia tandanya nggak berubah. Nah, kita hafalkan. Satu, tanda mad itu apa aja? Alif waw ya. Alif waw ya, jelas itu. Alifnya apa? Alif mati setelah waw mati, ya mati. Ya, kita hafalkan. Saya pakai lagu supaya ibu bisa mengajar, bapak dan ibu bisa mengajar itu lagi. Ya enggak? Ya. Dulu saya pernah punya grup nasyid. Ya, bikin lagu. Lagunya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diulang-ulang, salahku beres. Ya, makanya pas saya diundang perform lagu Assalamualaikum beres, udah turun panggung, dikasih amplop ya. Padahal lagunya Assalamualaikum begitu, ada nunggu.
Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, dirubah sedikit lagu ini ya. Alif mati setelah fathah. 1, 2, 3. Alif mati setelah fathah. Ya mati setelah kasroh. Ya mati setelah kasroh. Wau mati setelah dhammah. Wau mati setelah dhammah. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Dhammah terbalik. Dhammah terbalik. Hei! Itulah tanda panjang. Itulah tanda panjang. Ini saya kasih contoh ya. Ada huruf apa itu? K yang pertama panjang pendek. Pendek. Maka kita baca pendek. Kakak, kiki, kuku. Kakak, kiki, kuku. Selanjutnya panjang pendek. Panjang. Maka gimana cara bacanya? Sanes di ayun. Nah, ini kakiku. Kakiku. Oke, dibaca 2 kali ya. 1, 2, 3. Kakak, kiki, kuku. Kakiku. Kakak, kiki, kuku. Kakiku. Yang bawah panjang atau pendek? Panjang. Ada berapa? Ada 6, maka semuanya diayun. Ini cara bacanya. Kakiku, kakiku. 1, 2, 3. Kakiku. Kakiku, kakak, kiki, kuku. Kakak, kiki, kuku. Jangan keenakan kakak, kiki, kuku. Ya, gitu ya, contoh aja ini. Oke, lanjutkan ke gunnah. Ya. Gunnah itu seringkali dipahami satu hanya di satu tempat, yaitu pada nun, tasdid dan mim. Padahal gunnah itu ada di beberapa tempat yang lain. Ya. Yang kedua, orang memahami gunnah itu hanya ditekan saja. Padahal gunnah itu ada 2 unsur yang harus ada. 1, ketika gunnah itu harus memasukkan bacaan ke rongga hidung. Makanya sebutnya dalam pembahasan makhraj huruf sebutnya al-khayshum. Memasukkan bacaan kita, suara kita ke rongga hidung, itu sebutnya gunnah. Ya, wa gunnatun khaysyumu, kata Imam Jazari. Gunnah itu adalah al-khayshum, memasukkan bacaan ke rongga hidung. Gimana supaya bacaannya masuk ke rongga hidung? Maka cara yang kedua, harus ditahan terlebih dahulu. Nggak bisa tergesa-gesa. Tapi kenyataannya ketika kita membaca gunnah, 2 unsur itu nggak ada. Contoh, baca Anas. Qul a'udzu birabbin. Nah, biasanya gitu-gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, gitu ya. Itu tidak ada unsur gunnah di dalamnya. Hati-hati. Ya. Jadi ketika kita membaca gunnah, 1 harus masuk ke rongga hidung, yang kedua ditahan caranya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Gimana cara nahannya, berapa lama? Kita coba hitungan tangan. Ketukan ketiga masuk. Qul a'udzu birabbin nas. Terus malikin nas. Nah, gitu ya contohnya. Nah, gunnah itu tidak hanya nun bertasydid, ada yang lainnya. Langsung saja ya, karena waktu. Saya kasih lagunya aja supaya langsung hafal. Coba, gunnah. Gunnah. Bacanya. Ulang lagi, gunnah. Gunnah. Coba itu tangannya, gunnah. Gunnah. Bacanya. Ditahan. Ditahan. Lama. Nanti kita gitu ya. Nah, cirinya, saya kasih lagu. Coba, nun tasydid, Nun tasydid. mim tasydid, Mim tasydid.
nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Nah, yang nun mati dan tanwin itu hurufnya banyak. Ada di ikhfa, ada di iklab, igobi gunah. Tapi yang paling sedikit yang tidak gunahnya. Makanya nun mati atau tanwin bertemu selain. Berarti selain itu yang tidak dibaca gunahnya. Ya, coba. Nun mati atau tanwin. Coba. Nun mati atau tanwin bertemu selain yang izhar ya. Aha, aha, kho. Sama yang itu bila gunah laro. Aha, aha, kho, laro. Yang guna masih ada ya. Mim mati. Sebentar saya jadi lupa ya lagunya. Oh ya. Saya jadi lupa. Laro. Saya ulang dari awal aja ya. Nun tasdid, mim tasdid. Sebentar, bukan gitu. Tadi gimana? Oh, nun tasdid, mim tasdid, nun mati atau tanwin bertemu selain aha aha ghakharo. Mim mati bertemu mim dan ba. Coba 1, 2, 3. Mim mati bertemu mim dan ba. Ditahan 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Lagunya tinggi. Nun tasdid. Nun tasdid. Mim tasdid. Mim tasdid. Nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin bertemu selain aha aha ghakhlara. Bertemu selain aha aha ghakhlara. Lanjutannya gimana? Mimma bareng 1, 2, 3. Mim mati bertemu mim dan ba. Ditahan. Cukup. Nah, contohnya misalkan dalam surat Al-Lahab. Kita sering kali membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Harusnya ada gunnah di situ. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Betul kan? Nah, contohnya gitu. Atau misalkan dalam surat Al-Adiyat di ayat terakhir. Gimana bunyinya? Tarmihim. Ada mim mati ketemu di depannya apa? Ba. Banyak orang yang baca ini tarmihim bijaratin min sijil. Pada ada gunah beberapa tempat di situ. Tarmihim bijaratin min sijil. Termasuk ikhfa itu tadi yang dibaca gunah. Ya, itu. Sedang praktek gitu ya. Nah, contoh yang ini tasdid, coba ikuti. Kalau huruf yang bertasdid cara bacanya gimana? Ditekan. Contoh ini, coba. Balabal balla. Dua kali ya di atasnya. Balabal balla. Balabal balla balla. Coba la-nya diganti sama ta. 1, 2, 3. Batabat. Batabat bata. Batabat. Yang pertama 2 kali, yang terakhir yang paling bawah 1 kali. Lihat ya. Iya. Alhamdulillah. Ya cukup waktunya. Ya nggak apa-apa ya. Insya Allah ada kesempatan berikutnya.
Ini hasil ada beberapa materi, baru 2 ya. Terakhir sekali saya menyampaikan, mumpung ada kesempatan di sini, kita sering membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah. Satu yang ingin saya koreksi ataupun kita sama koreksi sama-sama, yaitu pada saat kita membaca lafzul jalalah, lafaz Allah. Lafaz Allah seringkali kita merubah huruf lam kita menjadi huruf waw. Contohnya gini kan, contoh Qul huwallah. Betul nggak? Nah, tetap kita harus tahu bahwa hurufnya itu huruf lam. Maka kita membaca Qul huwal. Huruf lam, Qul huwallah. Bukan Qul huwallahu ahad. Ketika kita sholat, Allah, bukan au, tapi Allah. Ya, nah ini insya Allah di lain kesempatan. Tapi yang pasti tolong dikoreksi itu, karena Al-Ikhlas suka menjadi surat pilihan KPP. Ya kan? Alternatif betul. Sebut KPP tapi ya, maka tolong perbaiki di lafaz jalalannya, jangan merubah huruf lam ke waw. Ciri merubah ke wawnya itu bibirnya monyong, wow. Huruf lam nggak monyong, wow. Nah, tandanya di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, materinya tidak tersampaikan secara utuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.